Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, hidayah, dan petunjuknya. Kita dapat diberikan kesempatan pada hari ini untuk berkumpul insya Allah dalam suasana yang membahagiakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang terdekatnya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, hingga kita umatnya hingga akhir zaman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak serta Anda yang telah hadir pada room meeting kali ini, di mana kegiatan hari ini merupakan diseminasi virtual koordinator training batch 8 yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Asri Dena Febriani, yang saat ini mengajar di SMK Negeri 2 Cimahi. Baik, agar tidak berlama-lama juga, saya akan langsung kepada materi. Ada bahan yang akan saya karyakan di sini. Baik, di sini sekali lagi saya akan menyampaikan diseminasi PCP batch 8 tahun 2021 yang dimana kegiatannya telah dilaksanakan kurang lebih dari awal bulan Februari. Baik. Terima kasih atas linknya di kegiatan yang akan saya paparkan ini. Hal-hal yang akan saya deskripsikan adalah mengenai virtual koordinator training, virtual koordinator Indonesia, virtual koordinator Indonesia Community. Kenapa saya mencoba untuk memaparkan ini terlebih dahulu? Karena dasar dari kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan virtual koordinator training. Virtual koordinator training ini merupakan orang yang memiliki kecakapan dalam mengelola pelatihan atau pembelajaran berbasis dunia maya yang menggunakan platform video conference untuk komunikasi, diskusi, berbagi sumber daya terkait peningkatan mutu pendidikan dari lokasi yang jauh. Ini sudah terbayang ya, namanya virtual, terus ada koordinatornya gitu. Semacam kita mengadakan rapat, ada koordinator rapatnya, tapi dilaksanakan secara virtual dan dalam jarak yang jauh. Kemudian ada istilah yang disebut sebagai virtual koordinator training. Hal ini merupakan wadah di mana dilaksanakannya pelatihan berbasis dunia maya. Nah, virtual koordinator training yang diadakan oleh Lembaga Siamol ini sudah pada batch 8. Insya Allah mungkin nanti ke depannya ada batch-batch berikutnya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai virtual koordinator Indonesia, di mana warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan dan menerima sertifikat PCT. Mungkin di sini adalah peserta PCT dari batch 1 sampai batch 7 yang sudah menyelesaikan kegiatannya dan menerima sertifikatnya. Mudah-mudahan kita semua peserta di virtual koordinator batch 8 juga pada tahap sampai terakhir menerima sertifikat PCT. Sehingga kita bisa masuk ke virtual koordinator Indonesia. Dan yang keempat adalah yang disebut sebagai virtual koordinator Indonesia Community. Jadi ada wadah komunikasi para virtual koordinator Indonesia. Peserta yang telah lulus dari VCT dan mendapatkan sertifikatnya kemudian diwadahi gitu ya pada sebuah komunitas virtual koordinator Indonesia Community. Kompetensi yang diperoleh ketika kita mengikuti kegiatan VCT ini diantaranya adalah mengelola kegiatan komunikasi sinkronus melalui video conference,
kemudian membuat video rekaman presentasi kegiatan video conference, dan membuat publikasi digital. Yang sudah umum sebenarnya kita rasakan ya di saat pandemi saat ini, ketika rapat virtual banyak berlangsung, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, ternyata ada pengelolaan yang lebih rapi ketika kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan virtual, baik itu rapat maupun pembelajaran, yang hanya bisa lebih ke arah ya, dengan adanya koordinator dari virtual meeting atau virtual learning ini. Nah, dalam kegiatan VCT ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada orientasi program, ada video conference, ada pengembangan video presentasi, ada publikasi digital, dan analisis materi pembelajaran. Sangat menarik bagi Bapak Ibu Ananda sekalian yang memang belum mengikuti kegiatan ini, mungkin nanti di batch berikutnya bisa mengikuti kegiatan ini karena memberikan banyak sekali pengalaman, wawasan baru, dan praktek-praktek kekinian yang bisa menambah skill kita, terutama di saat mengadakan virtual training, virtual meeting, atau virtual learning. Skill set VCT di sini adalah skill yang kita peroleh saat mengikuti kegiatan ini. Skill di sini berarti keterampilan. Mungkin ada yang sudah terbiasa, ada yang baru mencoba juga, ada yang upgrading ilmunya, ada yang upgrading skillnya, gitu ya. Di antara skill set VCT ini, di antaranya adalah membuat flyer untuk publikasi, membuat presensi online, membuat QR code, membuat slide presentasi, membuat room meeting, dan menjadi host, moderator, serta presenter pada kegiatan virtual meeting. Baik, skill set yang akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini itu membuat flyer untuk publikasi kegiatan. Apa itu flyer? Flyer di sini adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4 berbahan ABS, art paper, atau art karton. Namun di saat sekarang ini ketika teknologi berkembang, flyer pun bisa berbentuk digital. Nah, yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah flyer dalam bentuk digital yang nanti kita bisa gunakan untuk publikasi beragam kegiatan yang kita laksanakan atau lembaga kita laksanakan. Jadi, kalau sudah dalam bentuk digital, filenya bisa kita sebar ke berbagai grup yang ada di sosial media. Flyer ini merupakan salah satu dari strategi pemasaran yang tertua, terutama setelah ditemukannya mesin cetak. Mungkin ini masuk ke sejarah sedikit ya, ketika dipakai sejak abad 18. Jadi flyer ini bukan hal yang baru, namun sudah lama digunakan juga di dunia publikasi atau desain percetakan. Baik, membuat flyer itu bisa menggunakan beragam aplikasi atau software, baik itu online maupun offline. Nah, di antara aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat flyer ini, di antaranya adalah Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Canva, Graphic Designer, Vector, Snappa, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan pemaparan mengenai bagaimana kita membuat flyer secara online, yaitu menggunakan Canva, sebuah aplikasi online yang bisa kita gunakan untuk membuat desain grafis, termasuk fitur terbarunya yaitu bisa membuat video. Nah, ini pun slide presentasi yang saya gunakan saat ini saya buat dan desain menggunakan aplikasi Canva. Alhamdulillah dengan menggunakan aplikasi ini banyak sekali membantu dalam kegiatan pembelajaran.
Ya, khususnya saya, mungkin secara umum Bapak Ibu sekalian. Dan anak-anakku ini menjadi peluang yang sangat besar ya ketika bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan belajarnya. Baik, Canva ini bisa digunakan di HP dan di perangkat komputer atau laptop. Jadi memberikan keleluasaan ya bagi kita semua untuk melakukan desain ya, praktek membuat flyer di aplikasi Canva. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, kita akan praktek membuat flyer di aplikasi ini. Kita akan kembali ke home dulu, kita pilih yang home. Mungkin Bapak Ibu Anda sekalian bisa sekalian praktek, silahkan bisa menggunakan HP-nya maupun perangkat komputer atau laptopnya. Ya, saya akan kembali ke home di aplikasi Canva ini atau mungkin beranda ya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia. Untuk menggunakan aplikasi Canva ini, kita harus memastikan data selulernya aktif atau kita terhubung pada jaringan Wi-Fi atau jaringan internet. Gitu ya, karena aplikasi ini digunakan secara online. Baik, di sini ada beberapa pilihan untuk membuat desain. Karena kita akan menggunakannya untuk membuat flyer, maka kita bisa cari di recommended. Di sini ada beberapa tab atau pilihan. Ada recommended design, ada social media design, ada event design, marketing design, document design, order frame design, video design, school design, dan personal. Nah, kita akan memilih flyer. Nah, untuk memilih flyer ini kita bisa coba geser-geser atau kita bisa coba di pencarian. Saya akan coba di pencarian dengan mengetik kata flyer. Maka akan muncul rekomendasinya. Ini sudah muncul beberapa template dari flyer. Mungkin dari beberapa template ini ada yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu dan Anda sekalian. Sekiranya template ini cocok dengan flyer yang akan kita buat. Namun apabila kita ingin mengembangkan ide sendiri, maka kita bisa memilih create a blank flyer. Nah, yang ini ya, yang ada tanda plusnya, kita tinggal klik saja. Nah, ini sudah muncul blank dari kanvasnya. Nah, kita bisa memulai untuk membuat flyer. Akan tetapi yang paling penting adalah kita tahu akan membuat flyer untuk kegiatan apa. Misalnya saya membuat flyer untuk kegiatan diseminasi ini, gitu ya. Saya akan coba buka dulu file yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, saya akan coba pilih all your design karena saya akan membuka desain flyer yang sudah saya buat sebelumnya. Flyer yang saya buat untuk kegiatan ini adalah, akan saya tampilkan. Saya mendapatkan ide warna untuk flyer ini adalah awalnya dari slide presentasi yang saya buat dan sudah saya tampilkan tadi ya Bapak Ibu Anda sekalian. Karena ada tema umum, kemudian theme gitu ya. Saya terpikir bahwa tema untuk flyernya juga saya selaraskan gitu. Ya mungkin untuk yang Bapak Ibu nanti juga bisa seperti ini gitu ya sebagai untuk mempermudah aja bagi kita mendesain flyer. Baik. Nah, di sini ada beberapa fitur yang saya gunakan dalam membuat flyer ini. Di antaranya adalah elemen. Di sini ada elemen, fotos, upload, teks, dan yang saya gunakan untuk flyer ini di antaranya adalah upload, fotos, elemen, teks, dan template. Ya. Apakah kita bisa menggunakan style? Bisa.
Audio bisa kalau dibutuhkan. Termasuk juga background dan video. Tergantung akan kebutuhan kita dalam mendesain. Baik, virtual koordinator. Nah, logo ini saya ambil dari file di komputer saya. Jadi kita bisa memilih fitur upload. Nah, untuk memunculkan gambar seperti ini, kita harus mengupload dulu gambar yang ada di perangkat komputer kita atau di drive kita. Saya akan menambahkan page untuk membuat flyer baru sambil nanti kita bandingkan dengan flyer yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada background-nya warna ungu. Saya akan ganti background-nya atau Bapak Ibu juga bisa memilih dari template. Nah, kalau mau pilih dari template, kita tinggal pilih saja. Misalnya saya akan pilih template yang baru ya untuk latihan kita. Sini template-nya sudah muncul. Nah, ini template yang sudah ada di Canva dan bisa kita gunakan. Kita membutuhkan tadi adalah, kita lihat di sini, logo dari VCT-nya, atau kita bisa membuat dulu judul dari kegiatan kita, gitu ya. Silakan, tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu Anda sekalian. Biasanya kalau dalam mendesain itu akan tergantung kepada kenyamanan kita, gitu ya. Step-stepnya itu nggak kaku, nggak baku, tapi fleksibel, sesuai dengan kenyamanan kita, dengan ide kita, dengan konsep yang kita buat. Misalnya saya akan mencontohkan mengupload logo dari VCT. Upload medianya, kita pilih ada di mana. Kalau ada di device, kita pilih device. Kalau ada di Google Drive, kita bisa pilih Google Drive. Kita pilih di foldernya, kita klik dan open, nanti gambarnya akan diproses upload ke Canva ini. Ya, mudah-mudahan cukup dipahami untuk mengupload foto ya atau gambar yang kita butuhkan. Untuk memunculkan flyer kita ini, ke dalam flyer baru kita ini, kita tinggal klik saja gambar yang dimaksudkan. Klik sekali saja, maka akan muncul di flyer kita. Tinggal berikutnya positioning aja, posisikan saja logonya mau disimpan di mana. Mungkin nanti akan ada perubahan di tengah-tengah proses kita membuat desainnya, ya. Kita tinggal simpan saja dulu. Misalnya saya simpan di sini dulu. Ya. Kemudian saya akan menuliskan judulnya. Untuk bagian-bagian yang tidak kita butuhkan, bisa kita delete saja. Klik pada bagian misalnya do you need a tutor. Saya tidak membutuhkan elemen ini, maka tinggal diklik saja, kemudian delete. Bisa delete langsung kalau di komputer, bisa pakai delete yang ada di keyboard, atau bisa delete menggunakan fitur ini yang ada tong sampahnya ya. Nah, kita tinggal klik saja, maka kita pilihnya yang elemen, karena hanya elemennya saja yang kita ingin delete. Ya, tinggal di-delete seperti itu. Termasuk bagian yang get the boost you need. Ya, saya tidak membutuhkan ini juga, maka saya akan delete juga. Termasuk yang bawahnya juga. Saya hanya akan memakai judulnya saja. Nah, kita lihat di atas judulnya, mari kita ikuti kegiatan diseminasi. Saya akan menggunakan judul yang sama saja ya. Nah, ini juga bisa kita atur ya posisinya, apakah mau rata kanan, mau di tengah, mau rata kiri. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Untuk font, kita bisa pilih ya. Ini di bagian atas dari desain kita ada beberapa pilihan untuk font.
Kalau font misalnya kita mau ganti bisa, kita blok dulu, kita tinggal pilih saja font yang tersedia. Ya, banyak sekali, silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu Anda sekalian. Termasuk dari ukuran hurufnya, warnanya, kemudian apakah mau di bold, italic, atau pakai underline, termasuk kita mau menggunakan kapital atau enggak. Kemudian kita bisa coba-coba efeknya, bisa coba-coba transparansinya. Ya, dasar dari desain ini salah satunya adalah mau mencoba, gitu ya, jangan takut salah, mau mencoba. Nanti dari pengalaman itu kita bisa mendapatkan, oh ini loh yang sesuai, oh ini loh yang saya butuhkan, gitu ya. Oke. Karena saya tidak ingin mengubah hurufnya atau fontnya, maka saya akan menggunakan font bawaan dari layar tadi. Sesuaikan besar dan kecilnya sesuai dengan kebutuhan juga. Oke. Kemudian setelah ajakan tadi, kita bisa membubuhkan judulnya. Ya, ini yang membuat flyer menggunakan aplikasi Canva. Bapak Ibu bisa sesuaikan ya judul dengan kebutuhannya. Kalau misalnya saya mau bikin dari font yang sudah ada, kita bisa tinggal copy saja. Kita bisa gunakan yang tanda duplikat yang ada di atas atau dengan copy biasa. Kalau shortcut itu bisa Ctrl C gitu ya. Kalau di HP nanti beda lagi, pakai duplikat saja. Nah, sudah seperti ini. Akan menggunakan judul ini saja. Jadi kenapa saya mengcopy agar saya tidak membuat ulang karena sudah ada. Jadi kita pakai yang ada dengan cara mengcopy-nya. Oke, kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah foto. Foto dari pemapar atau pengelola. Di sini bisa kalau untuk kegiatan virtual meeting atau misalnya pengajar, kalau virtual meeting misalnya ada host-nya, ada moderatornya, ada presenternya gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Untuk mengupload foto kita dengan cara seperti ini, jadi ada lingkaran, ada bingkainya gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa memilih di elemen. Kita akan memilih fitur yang bernama frames. Kalau dalam bahasa Indonesia bingkai. Kita bisa melihat keseluruhannya atau see all. Ada beragam bingkai dari Canva ini. Ya, kita yang ingin gunakan yang mana, bisa kita sesuaikan. Saya gunakan yang ini. Nah, di Canva itu, kalau kita lihat ada tulisan free. Berarti itu adalah fitur yang gratis, yang bisa kita gunakan secara gratis. Namun ada juga yang pro. Jadi, kalau misalnya ada yang pro, kalau di bingkai ini rata-rata bisa digunakan secara gratis. Kalau yang pro artinya kita harus berlangganan Canva secara berbayar atau kita ikut ke tim gitu ya, yang sudah punya akses ke Canva Pro. Nah, ini misalnya ini acak-acakan aja dulu nggak apa-apa juga, nanti kita atur-atur kemudian kalau semua elemen sudah masuk ke flyer kita, gitu ya. Nah, karena kita akan memasukkan foto, maka kita pilih fotonya, misalnya kita akan upload sama seperti yang tadi kita mengupload logo. Kembali ke bagian yang upload. Nah, ini kalau misalnya fotonya terlalu panjang, terlalu besar, kita bisa crop, gitu ya, dengan cara klik 2 kali atau pilih di atasnya crop. Ya, kita tinggal crop aja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya butuhnya misalnya segini saja, down atau klik saja di luar foto tersebut. Kemudian kita drag foto kita ke dalam bingkai yang dimaksud. Nah, di sini. Oke deh, masuk fotonya ke bingkainya, gitu ya. Oke, fotonya sudah siap. Kemudian apa lagi tadi? Nah, ini kita membutuhkan teks untuk nama dari pengelola, pemapar atau moderator atau presenternya.
Saya akan copy lagi saja. Kalaupun misalnya tidak mengcopy, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur teks. Saya delete dulu. Fitur teks ini yang type teks. Misalnya saya pakai subheading aja karena tidak terlalu besar. Ya, kita tinggal tulis saja, misalnya nama kita. Jadi saya butuhkan nama saya. Agak ngelag juga ya. Oke, saya berdinas di SMK, Negeri 2, Cimahi, peserta ICT, Group 4. Misalnya, silahkan disesuaikan ya dengan kebutuhan. Nah, kita saya mau di mana? Saya mau taruh di bawah saja. Oke. Nah, apalagi yang kita butuhkan berikutnya? Meeting linknya, gitu ya. Kita butuh meeting link, kita butuh logo Gmeet. Kalau pakai Google Meet, kalau misalnya pakai Zoom, mungkin kita butuh logo Zoom. Kalau kita pakai Webex, kita butuh Webex. Kita sesuaikan dengan room meeting yang kita gunakan, meeting room yang kita gunakan ya, Bapak Ibu Anda sekalian. Kemudian QR code ini nah, ini QR code itu dibuat dari link yang ini, dari meeting yang kita QR code-nya. Kita bisa menggunakan aplikasi online yang sudah banyak sekali ya, mungkin di pemaparan yang lain ini dibahas juga bagaimana cara kita membuat QR code. Di kesempatan yang lain juga insya Allah saya bisa memaparkan ini, mudah-mudahan ya. Nah, untuk Zoom seperti tadi, kalau di komputer kita bisa tinggal tekan tombol kontrol dan scroll di mouse-nya. Jadi kita bisa zoom in, zoom out dari layar desain dan layar kanvas yang sedang kita gunakan. Kalau di aplikasinya sendiri kita bisa memilih di bawah ada tanda yang zoom, presentasi zoom. Kita bisa menggunakan itu untuk layar pekerjaan kita ini. Baik, karena tadi untuk membuat teks sudah saya bahas, maka saya akan mengcopy-nya gitu ya, untuk apa namanya, untuk tulisan meetingnya. Kalau secara bisa gunakan upload media tadi ya, untuk mengupload fotonya. Ini nggak apa-apa ya, acak-acakan dulu, nggak apa-apa, nanti kita bisa rapikan di lapangan. Oke. Nah, keperluan-keperluannya sudah kita lengkapi untuk flyer ini. Nah, nanti saya ingin memakai apa namanya logo Canva. Nanti kita bisa pakai di apa namanya, di fitur yang sudah ada di Canva-nya. Kita coba rapikan dulu saja. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya membutuhkan waktu ya, saja untuk bagian finishing, yang merapikan itu membutuhkan waktu. Ini bisa kita apa namanya, sesuaikan ya Bapak Ibu untuk positioning ini. Nah, ini kurang matching dengan tema template-nya kan biru, dark, navy, putih, sama kuning. Kita bisa membuat ide untuk warna font, untuk warna elemen itu berdasarkan tema ini ya, tema warna ini, agar nanti komposisi warnanya nggak tumpang tindih tapi blend gitu ya. Misalnya saya ingin membuat yang seperti di sini ada bantuan elemen lain agar lebih eye-catching gitu ya. Saya akan
Di sini ada fitur elemen. Kita bisa memilih ya, banyak sekali, apakah gradien, apakah bentuk, apakah rectangle. Saya cenderung suka yang rectangle. Kalau Bapak Ibu anak-anak sekalian bisa explore ya, nanti senangnya pakai apa. Di sini saya pakai rectangle atau pakai cycle, gitu ya Bu. Nah, kita bisa ngecek, bisa diubah. Enggak, di sini di atas. Kalau enggak ada kotak yang warna nih, ada warna gini, kalau enggak ada kotaknya itu enggak bisa diubah warna. Tapi kalau ada kotaknya seperti ini, kita bisa ubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ingin sesuaikan dengan temanya ya. Tempatkan di belakang tulisan cut ini. Nah, untuk positioning juga kita bisa lihat tanda garis putus itu untuk ini di tengah-tengah atau enggak, rata enggak gitu ya. Karena ini ada di depan tulisan, gimana caranya agar di belakang? Kita tinggal klik kanan aja, klik kanan, send to back. Nah, sudah ada di belakang tulisannya. Ini mulainya ya. Kalau udah mulai gini itu memang agak mengganggu kalau dalam proses desainnya. Jadi suka membuat presisinya itu prosesnya lama. Ya, kurang lebih begini dulu. Saya akan coba masukkan logo Canva. Di sini tuh logo Canva, Instagram, sosial media, pokoknya sini Anda bisa kita pilih dengan desain yang lucu-lucu gitu ya, dengan desain yang beraneka ragam. Kita tinggal search aja yang kita butuhkan. Misalnya saya butuh Canva, aja Canva, kemudian search. Nah, sini sudah muncul pilihan-pilihannya. Mungkin karena masih ada space, nah kita buat dulu, kita coba desain dulu yang lainnya, karena dari font saya sebelumnya. Ya, ini sudah muncul. Saya akan simpan di bawah. Nah, di sini. Kita paskan saja. Ya. Seperti tadi yang sudah saya bahas, send to black agar posisinya berpindah ke belakang. Warnanya kita ganti dengan warna yang sesuai dengan tema. Saya ingin pilih putih lagi. Nah, biar lebih hidup. Oke, kita bisa zoom in ya untuk mengatur posisi yang di bawah. Oke. Kegiatan finishing biasanya memang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan proses pemilihan elemen-elemennya ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini udah lengkap. Kemudian apa yang kurang ya? Logonya, logo dari kegiatannya yang ini nih. Nah, yang ini saya akan masukkan. Itu ada di upload juga ya Bapak Ibu. Nah, yang ini tadi kalau upload dia, saya ingatkan lagi ya, seperti tadi, yang tinggal upload aja dari, biasanya mau di sini aja. Nah, kadang ide itu muncul di pertengahan juga gitu ya. Tapi secara umum mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya dalam membuat flyer ini. Yang penting tujuan dari flyernya itu terpenuhi. Kita ingin menunjukkan kegiatannya apa, waktunya kapan. Oh, di sini saya belum memasukkan waktunya ya. Waktunya kita bisa pilih, bisa kita tambahkan. Saya delete dulu saja yang ini karena lebih penting adalah waktunya. Kita bisa pilih, ini masih ada tempat. Nah, kita bisa tambahkan
waktu pelaksanaannya. Kita bisa pilih teks atau copy teks aja biar lebih cepat. Saya copy teks dulu dari sini. Nah, taruh di bawah. Kalau di bawah sini misalnya. Waktunya misalnya Minggu 28 Februari 2021. Pukul 8 sampai dengan 9 WIB. Jadi dia menyertakan jadwal waktu WIB, bisa. Karena siapa tahu ada peserta dari bagian wilayah tengah atau timur, gitu ya. Jadi kita harus menyertakan juga jadwal waktunya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin waktu juga saya cukupkan dulu ya untuk desain secara umum dari flyer ini. Mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan kita bisa membuka diskusi-diskusi yang lain untuk membuat desain. Selain flyer, mungkin kita poster, infografis, modul, buku, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan menambah skill kita, gitu ya. Baik. Nah, saya akan kembali ke layar diskusi kita ini. Ya, apakah tidak apa-apa ya saya stop karena waktunya juga sudah mau jam 9 ini ya. Jadi secara umum, ya, baik. Secara umum, bagaimana membuat desain flyer sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya bisa kita diskusikan di kegiatan tanya jawab. Saya buka tanya jawab saja untuk Bapak Ibu dan sekalian. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Mana? Oh, ini ada chat yang masuk. Apakah harus menginstal Canva di HP? Oh iya, kalau misalnya kita ingin menggunakan desain Canva-nya di HP, maka ya kita harus menginstal Canva-nya di HP. Kita tinggal masuk aja ya ke Play Store seperti biasa untuk mendownload aplikasi. Seperti itu ya. Apakah ada lagi yang akan bertanya? Menarik sekali ya Bu Dena pembuatan flyernya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar pagi hari ini dan sangat bermanfaat dan mungkin insya Allah akan saya coba nanti untuk membuat flyer mungkin untuk PPDB yang sebentar lagi akan segera kita hadapi ya. Dan hal ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena kemungkinan di tengah adanya pandemi seperti ini yang mungkin untuk pertemuan tatap muka sangat sangat riskan dan mungkin untuk mengurangi gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau kita harus berinovasi dan salah satunya mungkin dengan pembuatan digital flyer seperti yang barusan Bu Dena paparkan. Iya, betul sekali Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya Bu. Iya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Dena. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin karena waktu juga ya, untuk kegiatan hari ini saya akan tutup saja. Mudah-mudahan tidak puas sekali lagi apa yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita membuat desain Canva untuk sebuah publikasi. Di sini khususnya adalah membuat flyer. Baik, seperti itu yang saya sampaikan mengenai pemaparan hari ini. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya, atas segala dukungannya pada kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.